Para tamu undangan, sambil menunggu acara dimulai, Bapak Ibu boleh menikmati hidangan yang sudah disediakan. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Agustinus Tilarso, Kepala Sekolah SMP Santa Maria, yang kami hormati Ibu Litwina Wahyu W. SPSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Santa Maria, yang kami hormati Bapak Ibu Staf SMP Santa Maria, dan yang saya banggakan para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada tanggal 19 November 2022 di Aula Gereja Kemuning dalam acara seminar parenting dengan tema bahaya pornografi di kalangan remaja dan cara pencegahannya. Untuk itu, para hadirin, senang sekali saya Yona Yolanda akan memandu para hadirin sekalian untuk acara detik demi detik, acara bahaya pornografi di kalangan remaja dan cara pencegahannya dalam seminar parenting kali ini. Dipimpin oleh Bapak Sigit. Untuk Bapak Sigit disilahkan. Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami bersama-sama hadir di ruangan ini guna mendengarkan paparan seminar dari Ibu Bida. Semoga apa yang disampaikan Ibu Bida dapat kami serap dengan baik, dan semoga Ibu Bida Engkau berkati sehingga apa materi yang dia persiapkan dapat dia sampaikan dengan baik. Semoga seminar pada hari ini tentang pornografi dan cara pencegahannya dapat kami terapkan dalam hidup kami, terutama dalam mendampingi anak-anak kami. Semua ini Tuhan kami mohonkan dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara kita hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Salib Suci.
Untuk Bapak Agus disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Yona. Yang saya hormati Ibu Wida selaku narasumber. Yang sungguh saya hormati Bapak Ibu orang tua beserta seminar. Yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan, guru dan staf SMP Santa Maria, dan juga ada beberapa anak di sini yang Bapak cintai, anak-anakku SMP Santa Maria yang menyertai para orang tua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali, mari kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadiran Tuhan atas rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, rahmat keselamatan, rahmat kehidupan, kebersamaan, dan terutama rahmat perjumpaan yang bisa kita nikmati bersama pada kesempatan hari ini. Tak lupa saya mewakili guru dan staf di SMP Santa Maria mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk hadir di tempat ini. Hari Sabtu saya sangat yakin sebenarnya banyak agenda acara yang Bapak Ibu sudah siapkan, namun demikian Bapak Ibu masih menyempatkan untuk menghadiri acara yang kami setting pada hari ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih yang tiada terhingga atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti acara pada hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, Pastor Leo Van Burden sebagai Ketua Yayasan Salib Suci adalah seorang sosok yang sungguh sangat memperhatikan pendidikan. Tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada para orang tua. Beliau menyampaikan kepada kami semua pentingnya sekolah sebagai center of education, di mana pendidikan tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada para orang tua. Dalam kerangka mewujudkan harapan beliau itulah maka pada kesempatan hari ini sekolah mengadakan kegiatan seminar parenting terkait dengan pornografi. Kiranya ini menjadi kontribusi kecil dari sekolah untuk Bapak Ibu semua di dalam memberikan pembekalan terkait dengan tema ini, sehingga Bapak Ibu nanti melalui seminar hari ini bisa mendalami atau mengetahui bagaimana strategi-strategi yang paling baik, cara-cara yang baik untuk kita terapkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus atau tidak terkena dampak pornografi. Ibu Bapak yang saya hormati, kita ketahui bersama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, khususnya di dalam teknologi kita ketahui semakin dahsyat Bapak Ibu, apalagi dengan era internet pada kesempatan dewasa ini yang mengakibatkan bahwa seolah-olah apapun bisa kita akses. Semua informasi ada di genggaman kita melalui gadget yang kita miliki. Selain dampak positif yang begitu banyak, kita ketahui juga memiliki dampak yang negatif yang cukup besar dan cukup membahayakan juga. Salah satunya adalah kemudahan akses untuk melihat atau menonton atau menikmati terkait dengan tayangan-tayangan pornografi. Di sisi lain, anak-anak seusia SMP adalah usia remaja di mana mereka pada saat-saatnya untuk mencari jati dirinya, ingin tahu segala hal. Nah, inilah yang mengakibatkan keadaan kritis di mana kalau kita tidak pandai-pandai menjaga anak-anak kita, bukan mustahil anak-anak kita bisa terjerumus atau masuk ke dalam lingkaran setan terkait dengan pornografi ini. Dan kita ketahui dampak negatif pornografi itu juga sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk itulah kiranya tema hari ini kami angkat untuk menjadikan
pembahasan sehingga Bapak Ibu semua memiliki atau mendapatkan informasi-informasi yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di dalam pendampingan kepada anak-anak kita semua, sehingga harapan kita bahwa anak-anak kita hanya bisa mendapatkan hal-hal yang baik saja dari internet, dari kemajuan teknologi. Mereka mempunyai kemampuan untuk menangkal, punya daya tangkal pribadi untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal kehidupan mereka. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kesediaan memenuhi undangan kami. Selamat mengikuti seminar. Terima kasih. SPSI, beliau menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Terlihat dari profilnya, beliau adalah coach dan trainer dari perusahaan dari 1996 hingga saat ini. Jadi itu bisa membuktikan bahwa narasumber kita kali ini adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ya, untuk itu kita sambut acara utama kita kali ini dari Ibu Litwina Wahyu SPSI. Bapak Ibu, kita sambil nunggu anak-anak, kita ngobrol dulu ya. Kalau ada yang bertanya-tanya, ini hari ini mau bahas apa sih, gitu ya? Iya. Nah, mau bahas apanya itu sebetulnya arahnya dari sisi yang tadi Pak Agus katakan, bagaimana banyak sekali informasi yang didapat oleh anak-anak. Ya, anak SD aja waktu lagi browsing satu materi langsung datang iklan cewek gak pakai baju. Nah, apakah kita menjadi orang tua yang benar-benar terus menjaga anak pakai filter, nggak boleh ada tayangan porno? Kalau udah SMP kayaknya udah beda, gitu ya. Jadi nanti bahasan kita kira-kira kayak gini ya. Kalau dari sisi, oh ya benar ya, nggak bisa tahu tayangan saya lagi apa ya? Oh baiklah. Jadi mangga, dilanjut aja sampai ke slide yang gen alpha. Ini buat opening. Udah gitu kita langsung lihat penampilan anak-anak ya. Bayangkan begini, ada satu aja mas nggak apa-apa. Ada satu referensi mengenai generasi alpha. Memang generasi alpha itu adalah anak-anak kelahiran 2010. Sementara mungkin anak kita belum ya. Siapa di sini anaknya kelahiran 2010? Nggak ada. 2009 ada? Oh, 2010 udah ada ya? Udah SMP? Wow. 2009 ada? Iya ya. 2008 ada. 2007 ada juga ya. Kalau 2011 ada? Wah, ada. Kalau ada hebat banget, masih kecil banget. Nah, tapi mirip-mirip begitu ya. Bayangkan. Generasi alpha ini ayah ibunya generasi Y atau milenial. Artinya bapak ibunya biasanya punya ambisi yang tinggi. Maka salah satunya kalau anaknya dapat jelek yang malu ibunya. Kalau anaknya nggak bisa ngikutin pelajaran yang panik bapaknya, gitu ya. Anaknya mah cuek aja, kata dia nggak apa-apa teman-teman, aku juga banyak kayak gini, gitu ya. Itu resiko dari generasi Y. Nah, ciri-ciri yang kedua juga, anak-anak ini memang dari kecil belajarnya melalui teknologi dan gadget. Jadi kalau istilahnya mah, saya dibesarkan oleh orang tua, bapak ibu mungkin diasuh oleh mama, papa, mungkin ada yang diasuh oleh neni, mungkin ada yang diasuh oleh nenek, gitu ya. Tapi manusia semuanya, anak kita diasuh oleh internet. Jadi apa isi kepalanya teh, gitu? Kayak ada orang baru dari planet lain hadir di rumah kita gitu ya. Kamu teh apa sih nak gitu ya? Cara berpikir kamu tuh apa? Itu yang menjadi tantangan buat kita. Kemudian yang ketiga, sebetulnya, nah ini kunci buat kita nih. Bersyukur kita bisa hadir di parenting ini. Kalau saya dapat info dari Pak Agus tadi, sepertiga orang tua yang hadir gitu ya, 2/3-nya kemana gitu ya. Dan saya bilang biasanya sepertiga hadir juga orang tua yang anaknya baik-baik gitu, jadi nggak ada masalah di keluarga. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi keuntungan kita adalah kita dapat bocoran bagaimana cara menangani anak-anak dengan lebih baik ya. Anak generasi alpha itu rindu untuk berada di alam terbuka.
Mereka suka diajak berkegiatan di alam terbuka. Memang bawaannya mager, emang awal-awal diajarin ini mah kayak males banget gitu ya. Dek, ada tempat bagus loh dek, ada taman ini di sebelah sana. Malas gitu ya. Tapi kalau udah berhasil dibujuk dan akhirnya pergi, dia mah seneng. Mungkin bisa foto-foto, bisa apa. Jadi mari kita cari peluang untuk berkegiatan di alam terbuka. Dan mereka sebetulnya bukan makhluk yang kecanduan gadget. Itu bedanya dengan generasi Y. Karena udah gede baru ketemu gadget. Jadi kecanduan anak ini mah dari kecil dibawa udah pegang. Sebetulnya mah kalau mau dibilang bosen mah mereka juga ada bosennya. Cuma nggak tahu mau ngapain. Jadi akhirnya balik laginya ke gadget. Yang berikutnya, mereka sebetulnya senang kalau bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Ada keragaman gitu ya, mereka senang banget. Nah, kita lah, tugas kita sebagai orang tua jangan ngebeda-bedain. Itu mah orang Padang, Pedit misalnya gitu ya, misal ini mah kamu jangan main sama orang apa gitu misalnya, mereka mah kemalasan gitu, atau kamu jangan main sama orang ini kasar. Buat mereka enggak. Lalu yang menarik adalah memang 34% saat ini tinggal dengan orang tua tunggal. Artinya masalah keluarga itu sudah mereka tahu sejak kecil. Makanya gak heran anak-anak generasi Alpha ini meskipun masih kecil tapi bijaksana banget. Tiba-tiba bisa ngomongin ibunya sesuatu ya, mama tuh kalau ini kan jangan kayak gini mah, jadi aja si papanya gini gitu ya. Atau papa bisa gak sih kalau begini biar kitanya begini gitu ya. Itu ada aja. Jadi hebat anak generasi Alpha itu. Ini pentingnya. Kenapa kita perlu parenting? Pola asuh buat generasi Alpha sangat berbeda dengan cara kita dibesarkan. Jadi nanti bakal ada paradigma yang sangat berbeda deh Bapak Ibu. Nanti ya kita lihat ya. Ini masih pembukaan ini mah. Terus mereka punya kemampuan yang tidak terduga. Yaitu tadi. Kalau yang kemarin saya baru ada pojok Tante Rida, saya mengasuh acara pojok Tante Rida. Jadi itu dari Komsos tiap Jumat kedua dan keempat. Kemarin kami di 11 November acaranya mengundang satu anak. Dia juga bukan generasi Alpha sih, karena dia kelahiran tahun 2008. Ya artinya 2007 malahan. Artinya kan belum masuk Alpha. Tapi yang aneh dari generasi Alpha adalah beberapa temannya kalau diajarin tidur sekalian. Sampai pastor tersinggung karena lagi ada pengarahan briefing, anak ini tidur, perempuan. Yang di sekolah juga tidur, sampai dia dijuluki bintang tidur. Ada guru yang marah dan nanya sama dia, jawab pertanyaan ini. Dijawab dong bener. Ya, itu kemampuan yang tidak terduga dari generasi Alpha. Lalu percakapan kami kemarin berkembang. Ternyata kemarin kan narasumber kami namanya Paulin, tapi panggilannya Pau. Nah si Paulin ini justru semakin semangat kalau banyak kegiatan. Justru belajarnya lebih fokus kalau dia banyak kesibukan. Dia sendiri sekarang kesibukannya jualan online, jualan foto-foto artis Korea, merchandise Korea yang kata bapak ibunya ini laku nggak sih gitu ya. Atau kata orang lain, masa ada orang yang mau beli harga kayak ginian, cuma foto segini harganya segini. Tapi betul, dia udah nggak minta uang saku dari bapak ibunya. Keren ya. Dan dia bilang bukan cuma dia kok, ada temennya lagi namanya Tessa. Dia jadi joki yang ngerapihin skripsinya mahasiswa. Anak SMA kelas 2 jadi joki. Terus yang lain lagi temennya dia bikin rangkuman pelajaran terus dijual. Jadi zaman kita mah kan minjem catatan teman lalu difotokopi. Sekarang mah enggak. Anak-anak itu udah terampil. Kalau ada sesuatu yang bisa dijual, saya jual. Dan itu bikin semangat belajar mereka lebih tinggi. Jadi sekarang udah gak masanya orang tua bilang, kamu tuh dari tadi main terus belajar atau malah gak masuk. Kamu tuh pergi-pergian terus, banyak kegiatan, udah di rumah belajar, malah nilainya akan turun. Satu teman saya, Rainer namanya, kelas 3 SMP. Dia itu kalau belajar cukup di sekolah aja. Nah di rumah dia butuh bersantai. Jadi bersantainya ya mager, main game, main sama anjing gitu ya. Nilainya bagus-bagus, 8, dia 8,5 gitu. Sampai akhirnya ibunya bilang, kamu tuh santai banget ya, di rumah gak pernah kelihatan belajar dong.
nilainya turun jadi 7, kadang-kadang 6,6. Ya, jadi ada cara berpikir yang kita nggak ngerti gitu. Semakin sibuk anak, semakin efektif cara belajarnya dan semakin bagus hasilnya. Terus ada orang lain yang nyeletuk, yang kayak gitu aja bisa dapat bagus. Kali kalau belajar lebih serius nilainya bagus kali ya? Enggak, turun. Mungkin tegang, mungkin capek, mungkin jadi serba takut. Jadi kemampuan yang tak terduga, kita sendiri harus nggak tahu. Kita sendiri harus memikirkan anak kita punya kemampuan tak terduga apa. Dan pastinya pojol dibanding kayak kita karya juga. Jadi jangan membandingin sama kita. Memang beda. Dan yang terakhir itu dia yang agak menantang buat kita, mungkin bisa jadi obrolan ya. Gara-gara dari kecil mereka punya informasi, mereka juga pinter, punya kemampuan tak terduga. Efek sampingnya susah diomongin, ngerasa serba bisa. Ada ya, katanya mau ada acara di sekolah, siap-siap, ntar mah bapaknya, kok belum siap? Kan acaranya jam segini, keburu kepah, gitu ya. Padahal belum tentu keburu, tapi kadang keburu juga sih. Nah itu yang kita juga nggak tahu. Ini dia, maaf saya lupa nggak bawa laser pointer, tapi kalau kita lihat ya di bagian yang di bawah itu di tulisan Alpha Generation ada tulisannya autonomous vehicle. Artinya ke depan itu kendaraan-kendaraan yang akan membawa anak kita ke suatu tempat, bukan lagi manual otomatis, tapi kendaraan nggak pakai supir. Kebayang nggak betapa magernya anak-anak kita nanti duduk di mobil, anterin ke pasar baru, gitu ya, terus mereka jalan, terus mobilnya jalan sendiri, dia nyantai gitu misalnya. Makasih. Jadi artinya ini autonomous vehicle ya, artinya anak kita nanti benar-benar emang bakal mager. Kalau dari sekarang anak kita juga mager ya emang iya lah ya. Zaman kita mah mau beli apa harus pergi ke toko. Anak kita kan klik langsung banyak online service yang penting. Zaman kita mau jajan kan jajan sama teman pergi kemana? Sekarang klik jajannya datang sendiri ke rumah. Terus gerak ngapain gitu ya? Jadi mau mager, rebahan melulu katanya. Dan ini nih yang paling penting buat kita, Bapak Ibu sekalian. Ini sih ya disebutannya musical devices, smart speaker. Di sini nih ya, smart speaker. Nah sebenarnya atau chatbots. Nah ini artinya adalah big data yang memberikan jawaban pada setiap pertanyaan. Bapak Ibu pernah? Katanya zaman dulu mas, teman saya Wiwi ngomongnya sim sini, terus kata si Pau, sim sini mah udah lama atau udah kuno atau aduh saya nggak tahu ini udah disebut kuno. Tapi ya kira-kira Google Google otomatik atau Siri atau Bixby itu tuh yang bisa ditanya itu loh, komputernya bisa diajak ngobrol. Misalnya saya lagi ada di Jalan Bogor, terus saya nanya Google di mana warung pempek yang enak ya, terus dia langsung warung pempek yang enak satu gitu ya, dia lihat dari reviewnya. Jadi di jalan ini karena reviewnya 4,8, 2 di sini, 3 di sini. Kebayang nggak? Nanya ke situ kan jauh lebih akurat gitu nih, jauh lebih komplit dan jauh lebih cepat. Terus teman saya nanya, Google, aku mau nembak cewek, ngomongnya apa dong gitu ya? Dia jawab, kalau mau nembak cewek katakan gitu. Terus saya kebayang apa peran kita sebagai orang tua. Kalau kita diajak ngomong, mama jajan pempek yuk, enaknya di mana? Nggak tahu. Ya, jawabnya aja udah nyolok. Papa, aku mau nembak si Tita, manis deh Tita di kelas aku. Ajarin nembak dong, papa dulu nembak mama gimana? Masih kecil kamu, belajar. Iya nggak laku lah orang tuanya. Mendingan aja sama Bixby, mendingan aja sama Siri gitu. Itu sih awal kita. Itu juga opening kita. Jadi mari sesudah penampilan anak-anak kita akan bahas lebih banyak. Kalau itu sebagai orang tua apa yang harus dilakukan, cara komunikasi apa. Yang pasti bukan kita yang ngajarin, kita yang tanya. Dan satu lagi, kalau kita tiap diajak ngobrol bawaannya emosi, bakal mau nggak mereka nanya sama kita? Itu nanya ke Google bisa. Google, kenapa saya sedih pagi ini?
kamu sedih karena satu, kan dia punya data bioritme kita. Tidur kamu kualitasnya buruk. Dua, chat kamu tidak terlalu banyak di hari ini. Tiga, gitu ya. Kebayang di mana fungsinya ibu gitu. Mah, aku kok sedih sih hari ini, kenapa? Gak tahu, mama lagi masak. Meninggal aku banget, kita dibanding sama Google gitu ya. Nah itu dia teman-teman, kita siap belajar, kita siap nemuin pola baru untuk bisa kerjasama sama anak kita. Kuncinya adalah bersenang-senang, jangan dibawa berat, jangan dibawa harus ikut kata saya. Kadang-kadang malah kita yang harus ikut kata kita. Siap ya? Oke, semoga grup dan sudah siap. Gimana nih? Penampilan eksklusifnya sudah siap? Sudah ada. Sudah siap. Hari-hari terus berlalu, tak ada pernah berhenti. Seribu bintang jauh
Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yona. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Belum ada suaranya. Ya, kalau tadi narasumber begitu energik, begitu semangat ya, kita juga nggak mau kalah nih nanti sama Ibu Wida. Kita juga harus semangat pada pagi hari ini. Sekali lagi, selamat pagi. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi di awal Bu Wida sudah menyampaikan ya kurang lebih apa nanti yang akan kita bicarakan, ya kurang lebih selama 2 jam ke depan. Begitu banyak hal yang memang menuntut kita untuk mau belajar. Pemahaman kita selama ini itu ternyata belum cukup. Bagaimana kita memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak-anak kita saat ini. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita pun jangan sampai menjadi orang tua yang ketinggalan zaman tersebut. Baik, Bu Wida nanti akan segera melanjutkan kembali apa yang harus dipaparkan, apa yang harus kita diskusikan pada pagi hari ini. Namun sebelum ke situ, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit lebih lebih konsentrasi. Caranya adalah saya sudah membawa box bekas snack, sudah tidak ada snacknya ya Bapak Ibu. Oke, jangan kalah sama anak-anak kita. Ayo Bapak Ibu, kita tes konsentrasinya. Ya, kita mulai ya. Ya. Bagus Bapak Ibu, bagus. Yo. Lagi. Oh, keren. Tepuk tangan untuk baik, Terima kasih Pak Nugroho. Ini ya saya nyobain majuin slide sendiri. Ini saya ya, hasil kerja saya. Mantap, baiklah. Bapak Ibu kita lanjut ya. Tapi saya boleh nggak izin lepas masker, nggak apa-apa lah ya? Enggak, barusan juga ngaruh umur Bapak Ibu. Iya, tadi saya berusia April nanti 57 tahun. Oh yes. Anak saya Anggi dan Angga dua-duanya udah lulus kuliah, jadi sekarang dua-duanya udah pada kerja ya. Jadi nafas saya mudah lengkap. Bapak Ibu, yang tadi yang kita sampaikan, kita dibesarkan oleh ayah ibu gitu ya. Mungkin ada yang dibesarkan oleh kakek nenek, tetangga, kakak gitu ya, dititipin ke tetangga, atau yang diasuh oleh pembantu atau neni. Yang artinya semua dan kita kebanyakan diasuh oleh manusia. Tapi anak kita diasuh oleh internet, yang artinya dia diasuh oleh sesuatu yang kita nggak tahu, dan hal ini berdampak kepada dia kan, nggak tahu kita apa yang dia tonton, kita nggak tahu ya. Kemarin ada anak 5 tahun TK tiba-tiba nanya gini, Mama, kalau haid itu apa? Gitu kan, terus mamanya kaget, aduh gitu kan. Tapi dia bilang, oh saya harus mengajari sex education pada anak. Jadi dia jawab, haid itu artinya keluar darah dari kemaluan kamu. Ih, sakit ya Mak? Enggak, nanti kamu juga akan mengalami. Aku nggak mau Mak, katanya gitu. Harus mau, kata si mamanya begitu. Terus anaknya nangis. Itu aja kan serem gitu ya. Cara menjawab kita yang mungkin juga nggak pas gitu untuk anak-anak usia tertentu. Nggak tahu mereka main gamenya apa gitu ya, nonton berita apa, lagi viral apa, nggak tahu. Tapi artinya cara berbahasa mereka berbeda. Mungkin ada teman-teman yang udah ngerasa ya, kalau anak kita lagi main games kasarnya luar biasa. Ucapan anjing, goblok itu teh udah biasa pisan gitu ya. Ambil yang kiri tuh, jing gitu ya. Mana emang belenggu gitu kan. Terus suami saya pernah marah waktu itu dan bilang sama anak saya, kan Angga, tapi kamu panggilnya adek kan, karena dia membusuk. Adek, di rumah ini gak ada yang ngomong-ngomong anjing. Terus dia agak diem, tapi sesudahnya dia menutup pintu dan kita nggak tahu apa suara yang ada di balik pintu kamarnya gitu ya.
Dan yang saya sedih, beberapa hari kemudian dia lebih suka main di rumah temannya. Terus aku bilang sama suamiku, jadi mending gimana? Mending anak kita selalu ada di rumah, sekalipun telinga kita harus mendengarkan kata-kata kasar, atau kita tegakkan aturan tapi bikin dia jadi nggak mau di rumah. Udah, akhirnya kami menebalkan telinga untuk membiasakan dengar dia kalau lagi main game ngomongnya kasar banget. Tapi kan yang penting jangan ngomong kasar itu, ya dia tahu konteks kok, Karena kalau ngobrol sama teman-teman yang lain-lainnya juga nggak seberapa. Tapi begitu temen yang lain ngomongnya pakai jing, yang mereka dia juga pakai jingan juga, gitu ya. Kalau temennya pakai air, dia juga pakai air. Tapi kalau temennya pakai aku, dia juga pakai aku. Jadi menurut saya sih konteks berbahasa anak kita juga mulai berbeda. Emosi apalagi, aduh, emosi itu tayangan apa yang dia tonton benar-benar bikin emosi. Ada satu anak perempuan yang senangannya lihat medsos, IG, tapi akhirnya jadi emosi sendiri gitu karena merasa hidupnya itu penuh dengan kekurangan. Tuh, itu mah kalau ulang tahun teh dirayainnya gini. Tuh, mereka mah kalau liburan teh harusnya gini. Tuh, mereka mah kalau belanja teh harusnya gini. Terus dia merasa hidup dia nggak ada bagus-bagusnya. Tuh, dandanannya si mamahnya ini mah mending gini. Terus dia ngerasa mamah dia nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Sedih banget ya. Ulang tahun udah dibikinin perayaan, tengah malam dibangunkan, kakak selamat ulang tahun. Terus dia ngantuk-ngantuk lihat kuenya murah. Terus dia sedih gitu kan. Karena dia bilang, iya si artis itu mah ulang tahunnya wah pakai apa gitu. Kebayang nggak betapa emosi anak kita keganggu gara-gara apa yang dia tonton. Belum nanti ya tahun 2023 ini pasti kan suhu politik udah mulai memanas nih. Akan banyak hoax yang mungkin kita juga baca ya. Itu mah baru baca berita aja udah panas, pengen marah gitu ya. Karena tahu ini teh ngarang, ini teh ya berita yang gelap gitu. Tapi ya itulah, emosi anak kita akan banyak ditentukan oleh apa yang sedang dia baca. Kemudian yang ketiga juga cara dia bersosialisasi. Jangan-jangan dia udah males main sama tetangga, teman-temannya lebih banyak dari luar negeri. Waduh, teman main games dia gitu kan. Itu juga kita nggak tahu orang-orangnya kayak gimana. Dan penampilan, iyalah lagi libur tiba-tiba minta cat kukunya gimana, rambutnya gimana, selagi libur mah gitu ya. Terus kita aneh gitu kan lihat cara guntingan rambut anak kita teh. Anak saya kalau digunting rambutnya kemarin cowok tapi pakai poni. Dia nggak salah, dia pakai poni deh. Si anak oon gitu. Ya saya salah sih ngomongnya, harusnya nggak boleh gitu ya. Tapi untungnya dia saat itu lagi aman emosinya. Jadi dia bilang enggak tuh main kita kena helm jadi jatuhnya gini. Nanti geraya habis mandi dia, oh ya ternyata bagus gitu ya. Jadi ada penampilan kata kita tuh di mana bagusnya sih nak gitu ya. Tapi ternyata emang bagus gitu. Dan daya juang dia juga pengaruh. Beberapa anak mulai memilih untuk nyantai dengan hobinya. Dia bilang aku kan mau jadi YouTubers mah gitu ya. Aku kan mau jadi influencer mah. Sambil dia lupa bahwa YouTubers bisa sampai terkenal itu juga jatuh bangunnya berapa kali gitu. Tayangan 15 detik yang kita lihat kayak gampang juga itu bikinnya udah bisa berpuluh-puluh kali. Nah itu yang kita perlu tanamkan sama mereka. Behind the scene-nya itu berat, itu gak sekaya gitunya. Dan terakhir pengambilan keputusan juga kadang-kadang suka beda ya. Kita orang tua kebayang kamu nanti akan bagus kalau SMA-nya di sini, kalau kuliahnya di sini. Tiba-tiba dia punya pilihan SMA sendiri yang kita nggak tahu, gitu ya. Pilihan kuliah jurusan yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Di sini saat kita untuk belajar dari dia apa kelebihan dari pilihan kamu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang jadi tantangan buat kita, bisa nggak kita memenangkan persaingan melawan internet ini? Yuk, kita ngobrol ya, kita ngobrol. Jadi dalam pertemuan kita kali ini, kita akan ada 4 kali diskusi, Bapak Ibu. Saya mungkin selesai sekitar jam 10 kurang lah, 10 kurang 10 udah bisa selesai. Karena dari situ kita ada tanya jawab ya, 10 kurang 10 sampai 10.20 misalnya. Itu buat tanya jawabnya. Tapi kalau lagi gini perlu klarifikasi, silahkan tunjuk tangan aja daripada udah kelewat nanti kita salah nangkep gitu kan, sayang. Nanti akan ada saat-saat buat kita berdiskusi. Nah tapi minimal kita cek dulu ya apa saja potensi masalah yang ada pada anak SMP. Yang pertama adalah
Ada kemungkinan dia jadi suka meniru yang ditonton. Nah ini yang seremnya tuh, bicara kasar. Beberapa podcast saya lihat ngomongnya nggak cuma kasar, tapi jorok. Jadi ngomongin hubungan seks gitu kayak dengan kalimat yang nyeplos aja gitu ya. Buat saya gitu kok gitu banget. Tapi ya ini podcast yang didengar anak saya. Terus juga ekspresi emosi, cara marah yang berlebihan gitu ya, atau cara ngebahas yang terlalu dalam. Ada satu video viral yang nunjukin anak perempuan, kalau nggak salah apakah dia kelas 1 atau 2 SD ya, yang dia nggak boleh main sama bapak ibunya, tapi terus ngebahasnya tuh terlalu dalam. Dia bilang, aku sudah menunaikan semua hakku, mengapa semua kewajibanku, kenapa untuk bermain sebentar saya tidak diberikan, apa kekuranganku, yang kamu minta semuanya sudah aku berikan, sekarang tinggal waktu khusus untuk diri sendiri saja engkau tidak berikan gitu ya kepada bapaknya, cuma karena nggak boleh main gitu. Jadi kayak lebay banget gitu ya. Tapi ya itulah mental health untuk anak kita jadi mudah muncul ya gara-gara tayangan yang dia tonton dikit-dikit tentang mental health. Dan yang terakhir ini yang kita serem ada, cara berpacaran. Tren sekarang kalau kita lihat ya, negara-negara Asia yang dianggap santun seperti Jepang dan Korea ternyata sudah mulai mendukung adanya hubungan seks bebas sebelum menikah. Pertimbangannya wajar. Mereka rata-rata menikah di atas usia 30 tahun. Sementara mulai umur 25 rata-rata mereka sudah mandiri secara ekonomi, udah kerja, udah punya duit banyak, udah bisa pergi kemana aja yang mereka pengen. Lalu saat itu juga mereka punya teman-teman cowok atau teman cewek yang memang pacaran karena udah punya duit sendiri, udah bisa pergi kemana, dan akhirnya jadian sama pacarnya, dan mereka belum kepikir menikah mah nantilah umur 30, nantilah kalau udah mateng, nantilah kita nabung dulu gitu ya. Akhirnya kan mereka melakukan seks bebas. Nah, gaya pacarannya juga jadi beda. Pakai baju mini, peluk-pelukan, itu yang kita perlu tanamkan. Kenapa di Indonesia nggak boleh? Karena pertanyaan mereka mah mulai dari TK, anak TK aja udah kayak gini. Kak, jangan hujan-hujanan, gitu kan? Terus kakaknya lagi hujan-hujanan di TK gitu ya, sama teman-temannya. Terus dia turun dulu, udah pakai jas hujan kan, terus ngedeketin mamanya. Kenapa mah gak boleh hujan-hujanan? Nanti kamu pilek, nanti kamu demam. Ingat nggak waktu sakit kemarin kan nggak enak? Kenapa aku nggak boleh? Kan udah pakai jas hujan. Kenapa aku nggak boleh? Teman-teman aku itu pada bisa main hujan sama mamanya boleh. Itu anak TK, apalagi anak SMP. Kenapa nggak boleh pacaran pegang-pegangan? Itu artis aku juga pegang-pegangan. Kenapa nggak boleh liburan berdua sama pacarnya? Itu si artis ini juga liburan berdua sama pacarnya. Kebayang nggak Bapak Ibu gimana cara jawabnya? Gitu ya. Itu pengaruh dari internet. Lalu ini jadi akhirnya mereka larinya ke pemahaman aspek seksual. Beberapa anak sekarang sudah mulai memilih untuk nggak punya jenis kelamin. Aduh, itu anak di Singapura sih. Anaknya Nadia Hutagalung, supermodel Indonesia yang dulu terkenal banget. Anaknya yang tadinya namanya siapa ya, cewek, lupa. Tiba-tiba ganti nama jadi Alex, supaya anaknya bisa jadi cewek, bisa jadi cowok ya. Alexandria gitu. Nama aslinya bukan itu. Tapi pemahaman mengenai identitas seksual juga udah mulai. Ada satu teman saya yang anaknya kelas 2 SMP, dia bilang, cewek anaknya, cerita sama papanya, kayaknya aku lebih naksir sama cewek deh. Mungkin aku lesbi kali apa gitu. Pokoknya kaget dengan anaknya kelas 2 SMP ngomongnya gitu ya. Itu juga kita nggak tahu kamu dapat dari mana. Dan aspek dari internet membuat mereka kurang bergerak, mager ya, rebahan. Tapi yang satu lagi juga, kadang-kadang beberapa anak belum terlalu bisa menerima keragaman. Apalagi kalau di dalam kelasnya itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya dikucilkan, dia kayak culun gitu ya, ngelucu juga dia nggak nakal, ngajak ngobrol kayak nggak satu frekuensi, cenderungnya jadi dibully. 4 hal inilah peran orang tua masih dibutuhkan supaya masa depan anak kita tetap aman, jangan terjebak oleh permasalahan. Ya, diskusi ya. Jadi hari ini kita cek perkembangan remaja, lalu sisi
diskusi rawan perkembangan seksual, dan terakhir kita masuk ke penggunaan gadget dan sosmed. Sorry, saya lupa klik ini ya. Itu agenda kita terakhir. Jadi harus gimana? Ini jawaban kita terakhir, menjadi pribadi yang tangguh dan seimbang. Yuk, kita masuk dulu ke diskusi kelompok ya. Cara diskusi kelompoknya adalah, ini kan ada bapak dan ibu sekaligus. Nah, kalau suami istri dihitungnya tetap 2 ya, karena suami pasti punya pendapat yang berbeda dengan istri. Jangan cuma, kami mah dihitung 1, suara kami sama. Bohong, di rumah juga suka berantem, gimana bisa bilang suara kami sama. Terus ada anak-anak SMP juga, nggak apa-apa ya ikutan diskusi ya, nggak susah-susah kok pertanyaannya, jawab aja dari sisi kamu. Jadi nanti diganti aja kata-katanya ya. Jadi kelompok kita terdiri dari 4 orang. Supaya mudah diskusinya, baik kalau 2 orang datang dari bangku depan, 2 orang dari belakang. Jadi begitu kita ngebelakangin kan udah langsung ngobrolnya berempat. Karena kalau pakai masker, itu suaranya kurang kedengeran. Nanti kalau udah punya berempat, kalau mau geser ke sana, geser ke belakang boleh banget, ke depan juga boleh banget, supaya bisa kedengeran. Jadi semua orang di ruangan ini dihitung 1 ya. Semua orang dihitung 1. Mbak, aku mah ada anaknya mama, aku mah ikut mama aja. Enggak, kalau udah SMP mah dihitung 1. Kecuali kalau dia masih SD atau masih TK. Nah, saat diskusi semua orang berdiri supaya kita segar lagi. Jadi aliran darah kita mengalir lancar dan pasti semua dapat giliran. Saya akan set waktu untuk kita bisa sharing gitu ya. Jadi ada set timernya. Biasanya satu orang kebagian waktunya sekitar 30 detik. Gampang 30 detik mau sebentar ya. Ya, kita akan coba ya. Diskusi yang pertama adalah pertanyaannya, apa bedanya SD sama SMP, gitu ya. Kalau anak kita waktu SD fokus kita sama ke apanya, misalnya gitu ya. Tapi kalau SMP gimana? Contoh ya, kalau saya ya, apa bedanya SD sama SMP? Saya waktu SD masih sering dicubit ibu, masih sering dipukul kalau nggak ngerjain PR atau kalau lambat siap-siap sekolah. Tapi begitu SMP, bapak sama ibu udah sama sekali nggak main fisik, malah bentakan juga udah hampir nggak ada waktu SMP. Mereka cuma bilang, ya kamu udah SMP, harusnya udah ngerti harusnya gimana, gitu ya. Udah ngomong gitu aja buat saya, oh makasih bu, nggak dicubit lagi, tapi aku tahu harus gimana. Jadi buat saya ada perbedaan SD dan SMP. Nah kalau buat bapak ibu ngebesarin anak SMP dibanding sama waktu mereka masih SD, apa bedanya sih? Ketahui sama aja, wah kalau itu mah bahaya ya. Jadi memang perlu dibahas. Yuk kita coba cari jawaban juga dari ibu-ibu, dari orang tua lain. Tapi kalau ada anak-anak yang nyelip, anak-anak kasih tahu ya, apa beda SD, SMP. SD mah kami terus patuh bu, ngikutin pelajaran. Udah SMP mah kalau boleh dikasih waktu untuk ini, misal gitu juga bisa. Langkah pertama, mari kita berdiri, pastikan kita sudah bisa menemukan kelompok yang isinya 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang. Silakan. Kalau udah jangan mulai dulu ya, jangan mulai dulu. Kita pastikan berempat dulu. Ya, kalau ada kurang, paling aja orang dari mana. Sambil berdiri ya, sambil berdiri. Ini udah 4, ini udah 4. Nah,
anak saya Angga duduk di kelas 2B misalnya. Menurut saya beda SD dan SMP adalah kalau SD saya waktu itu gini ngasuhnya, tapi kalau SMP mah saya lebih ke sini. Anak-anak juga bedanya waktu SD kita harusnya gini, tapi SMP harusnya gini. Nanti kita coba cek ya, apa beda SMP dan SD. Yang akan membaca kaidah akan memberikan jawaban duluan adalah dia yang warna atasannya paling cerah. Ya, nanti disusul sama orang yang 2, 3, 4 beda. Karena orang yang paling cerah di sebelah kelompok. Ya, yang paling cerah. Siap ya? Cerita di kelompok masing-masing. Ibu cerita di kelompok
Kognisi kan nggak cuma belajar di sekolah, tapi apa tutorial yang dia pahami sendiri itu juga udah kognisi. Misalnya ada yang bisa main gitar, main ukulele nggak pakai kursus tapi beneran ikut tutorial di YouTube, itu juga udah kognisi. Yang paling juga berpengaruh adalah emosi. Tiba-tiba males, tiba-tiba benci, tiba-tiba sedih. Nah, emosi yang bergejolak itulah yang perlu juga kita ajarkan cara mengolahnya. Jangan cuma kamu dari tadi ngapain tiduran aja? Nggak tahu mah, perasaan aku lagi nggak enak pulang dari sekolah tadi. Ya udah sana belajar. Nah, itu kan dia nggak dilatih untuk mengolah emosi. Dan yang berikutnya juga adalah pengolahan moral, kebaikan hati. Manusia kan makhluk sosial, maka kita baru akan bermakna dan baru akan merasa hidup ini indah kalau bisa berbuat kebaikan, punya teman, dan kita merasa kehadiran kita bermakna. Terakhir, ada spiritual. Spiritual nggak harus dalam bentuk doa novena, enggak sih. Tapi yang penting saat doa dia sungguh-sungguh merasakan kedamaian dalam hatinya. Itu namanya spiritual. Jadi bukan cuma sekedar hafalan. Nah, ini menjadi menantang karena perkembangan remaja. Oh, cocok ini dengan yang tadi. Waktu dari lahir sampai kira-kira umur SD lah ya, 10-11. Emang grafik mah kayak nyantai aja, landai gitu ya kalau ombak mah. Begitu SMP, jreng gitu ya. Mungkin waktu SD dia cucu pertama, penuh perhatian. Semua lingkungan memberikan perhatian sama dia, dan dia juga manis. Begitu SMP dia udah punya adik, adiknya lebih keren. Orang-orang lebih senang lihat adiknya. Mulai dia merasa terabaikan. Yang tadinya manis jadi judes, ya. Mulai dia merasa bosan menjalankan berbagai hal. Ngapain sih? Kayak nggak ada energi. Yang tadinya rajin jadi nggak ngapa-ngapain. Yang tadinya ramah menyapa jadi galak. Yang tadinya senang ngumpul sama orang tua tiba-tiba membentak dan ngomong kasar sama orang tua. Ya, berbagai hal bisa terjadi. Yang tadinya rankingnya bagus tiba-tiba hampir nggak naik kelas. Bisa terjadi. Namanya juga gejolak remaja. Mengapa ini terjadi? Karena Tuhan sedang mengolor-olor keterampilan mental kita, kekuatan mental kita. Kalau kita mau ngikat barang pakai karet yang baru kan, kadang kita olor-olor dulu baru diiketin supaya jangan patah. Begitulah anak SMP, dia sedang diolor-olor menghadapi berbagai kesulitan hidup supaya nanti SMA menikah sampai tua dia jadi pribadi yang tahan banting. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu pengen ngejagain, nggak usah terlalu nyuruh dia. Ya tapi kalau nggak disuruh kan nanti kan dia kayak gini. Ya biarin aja, sok suruh ngerasain sendiri. Ya tapi kalau mau dimarah-marahin pagi kan nanti dia telat datang ke sekolahnya. Ya udah biarin aja, suruh aja dia telat biar ngerasain resiko dari telat gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi memang grafik inilah yang akan membuat anak kita lebih matang. Kabar baiknya, gara-gara grafiknya gini, maka masa remaja adalah masa golden age yang kedua. Kita dulu udah belajar kan, golden age itu 0-5 tahun. Kalau 0-5 tahun diasuh baik, nanti TK, SD-nya bagus. Tapi SMP juga golden age yang kedua. Kalau di SMP dan SMA ini bagus penanganannya, dia akan jadi orang dewasa yang sungguh-sungguh mengagumkan. Hah? Ini Davin yang dulu culun, sekarang keren banget. Nah itulah kuncinya ada di masa remaja. Sil, kamu dulu cengeng, sekarang pede banget. Nah itu kuncinya ada di masa remaja. Mari bersahabat dengan anak remaja, meskipun resikonya ya dibentak lah, dijauhin, lagi mau ngegenggam tangan sama orang pun juga ditepis gitu ya dengan kasar. Apa sih gitu misalnya? Ya udah itu mah resiko. Nanti tahun 2021 dia akan baik lagi kok. Ciri-ciri salah satu kenapa grafiknya jadi naik turun gini, ciri-cirinya dia mulai banyak protes sama orang tua. Si papa mah pelit, si mama mah cerewet. Papa mah merasa bener sendiri, merasa paling pintar. Bapak yang ngomong gini, jadi papa mah cerewet, pelit, pelit. Kembali, papa mah cerewet, ini mama pelit. Ya udah salah kembali, suka banding-bandingin. Padahal dulu waktu TK
juga waktu dia mama aku bisa menggambar warnanya begini, terus kita bilang pakai warna kuning bagus boy, lihat ya deh teman kamu pakai warna kuning ternyata efeknya jadi cerah, cobain nanti sekali-sekali kamu pakai warna kuning ya. Iya mah, gak apa-apa dibandingin waktu masih TK. Kenapa kita pas sudah beresin tempat tidur, udah itu kakak kamu lihat yang lebih rapi dari kamu, itu kan udah diberesin, marahnya luar biasa. Terus nggak percayaan si mama ya, si mama nggak percayaan, nggak bisa pegang rahasia katanya gitu ya. Tapi ke guru juga anak-anak guru makanya hebat loh guru-guru SMP teh ya, tahan mentalnya teh, bikin bosan gitu ya. Padahal dulu SD belajar, cara ngajar guru juga sama aja kan, SD SMP nggak ada bedanya. Tapi yang sekarang mah bikin bosan juga ya, sebel. Ini juga sama, suka ngebanding-bandingin kelas aku ya, anaknya pintar-pintar, dia anak kelas B nih, males semuanya, langsung marah, emosi tersulut gitu ya. Padahal dulu kelas 1 juga, kelas 1 SD masih itu apa-apa. Ada yang suka ngehina, ngatain bodoh, males, nggak jelas, tiba-tiba marah-marah gitu ya, nggak belajar, materinya nggak menarik. Nah itu gambaran betapa anak kita sedang tumbuh masa kognisinya, yang tadinya manut sekarang jadi kritis. Dan ini adalah kemampuan yang penting untuk masa depan, dia memilih jalan yang paling tepat untuk dirinya. Kebayang kalau misalnya, tuh kan jadi telat aja datang ke pertemuan sekolah teh gara-gara si papa sih kalau di kamar mandi suka lama gitu kan. Si papanya marah, kamu tuh gak boleh ngomong gitu, gak sopan gitu. Iya benar. Jadi urusan mah udah beres, nerusin pakai handphone dia itu gitu ya. Kebayang gak kalau orang tuanya yang gak boleh ngomong kayak gitu, gak sopan. Atau, ya si papa sih suka lama di kamar mandi, makanya kalau ke kamar mandi itu jangan bawa handphone, misalnya gitu ya. Terus tahu apa kamu gitu. Itu kan keterampilan daya kritisinya dipatahkan di dalam rumah. Padahal itu nanti modal dia untuk seumur hidup, dia bisa mengkritisi kondisi lingkungan dan memilih yang tepat untuk dia. Maka kalau kita dikritisi anak, bersyukur, tersenyum, hebat kamu pengamatannya, udah gitu aja. Atau sorry ya, iya nanti lain kali nggak bawa handphone misalnya. Atau nanti lain kali papa bawa handphone tapi pakai alarm deh biar nggak lama misalnya ya. Jadi diterima saja daya kritisi anak ini. Nah, karena mereka juga banyak ngeluh, kita juga banyak ngeluh ya. Dia susah dikasih tahu, nggak bisa ngikutin kita pakai maunya dia sendiri, kasar, males mandi, main HP melulu, main game bukannya belajar. Ada satu kunci untuk generasi alfa, gadget adalah tabung oksigen. Kebayang nggak kalau kita sakit COVID lalu pakai tabung oksigen, jadi bisa bernapas lagi. Buat anak-anak, megang handphone ini seperti terhubung dengan tabung oksigen. Ya. Beberapa orang tua jengkel waktu anaknya belajar, entah pakai buku, entah pakai laptop, tapi tangannya megang handphone. Terus kata orang tua teh, gimana bisa bener Ratu, udah kamu mau megang handphone, ada notifikasi dilihat, terus belajar. Nggak bisa konsentrasi itu kalau perhatian kamu terpecah sama handphone kamu, simpan dulu. Begitu ini disimpan, tabung oksigennya nggak ada, dia enggak boro-boro belajar, bernafas aja udah susah, gitu ya. Cek aja, yang penting mah cek hasil aja, jangan ngikutin prosesnya. Nah, jadi itu sih kadang-kadang memang mereka itu pegang HP terus, kurang disiplin, cuek, seragam rapi, datang telat, PR nggak dikerjain, ini kata guru-guru. Wow, biarinlah, dan namanya juga lagi grafik ya. Kalau emang ngerjain marahin aja. Pak, aku tuh waktu SD nggak pernah dimarahin Pak, aku tuh ranking terus, tugas juga dikerjain, harusnya Bapak ngerti, pasti ada alasan kuat kenapa aku sampai nggak ngerjain tugas gitu ya. Nah, jangan mau kalah, ya terserah kamu, pokoknya nggak ngerjain, aku hukum gitu ya, biar grafik yang ininya dia jalani dengan penuh. Jadi mulai di sini kita ngerasa ciri-ciri remaja adalah memang gelisah. Hormon pertumbuhan tidak hanya berdampak pada sisi fisik, tapi juga sisi hati. Dia di rumah bosan, diajak pergi sama orang tuanya capek, pengen pulang gitu ya. Tapi di rumah ngeluh, bosan. Jadi kamu kan mau gimana tuh nak gitu ya. Terus yang kedua juga mudah
berantem. Sama teman mudah ngejek, sama kakak mudah ribut, sama adik bikin gara-gara, sama mama dijawab salah sedikit jadi nyolot gitu ya, sama papa apalagi nggak ngomongan udah seminggu gitu. Emang serba berantem. Yang ketiga, nah ini energi positifnya, jadi gelisah dan juga bertentangan itu kan menggambarkan betapa anak kita itu energi negatifnya banyak. Gimana caranya supaya dia tetap hidup dengan bahagia? Perbanyaklah energi positif. Energi positif datangnya dari apa? Dari kemampuan dia menjelajah. Masih ingat tadi alam terbuka? Masih bersepeda enggak sama kita? Kata ibunya mah gak sempat bu, lagi ngasuh adik-adiknya. Nah itu kan kasihan, dia jadi gak dapat perhatian. Atau masih bisa jalan nggak sama ke taman, misalnya sama papanya. Terus kata papanya teh, aneh melihat anak saya udah gede, masa jalan sama saya duaan gitu. Ya nggak apa-apa deh, itu masih anak bapak gitu ya. Kemarin saya baru bilang ke satu ayah, Pak, anak bapak tuh pengen jalan sama bapak berdua aja. Dia masih terkesan waktu lagi diajakin nonton The Avengers berdua sama bapak. Sudah bilang, aneh, udah gede gitu masa jalan sama saya bapaknya berdua. Ih justru itu yang dibutuhin. Melakukan eksperimen, mereka juga bisa energi positifnya banyak kalau banyak kesempatan melakukan eksperimen. Nah, yang berikutnya lagi, mereka memang suka berhayal. Jadi kalau mereka diem gitu kayak gak ngapa-ngapain, jangan dipatahkan Bapak Ibu. Mungkin di situ dia akan menemukan cita-citanya. Mungkin dia akan menemukan passionnya, ya. Dia berhayal karir dia nanti pengen kerja jadi apa, prestasi dia bakal diakui berprestasi di bidang apa. Kemudian juga dari sisi romantika hidup, keluarga aku kayak gini, keluarga sini, gitu-gitu yang tadi dibilang SMP itu kehidupan semakin nyata kayak gitu ya. Dan seks juga sudah mulai kebayang. Gimana rasanya dicium? Kalau harus ciuman bibir, aku bibirnya kemana ya? Misalnya gitu ya. Dia mikir ya. Terus kenapa ada orang cium di leher? Emang cium di leher itu enak ya misalnya. Dan yang lain-lainnya. Nah, jadi itu mereka sibuk dengan pikirannya sendiri. Makanya suka dibilang ada istilah overthinking gitu ya. Dan yang keenam, yang ini juga. Mereka ingin keren deh kalau mereka punya grup yang bagus kayak ngeband begini, ya hal-hal baru yang mereka cari mah ya mungkin nyobain lagu baru, ikutan apa namanya festival apa, keren kan? Tapi kalau temen-temennya yang satu suka merokok, yang satu suka minum, ya hal barunya mah ya rokok yang baru, minuman yang baru gitu ya. Jadi mari pastikan kelompok anak kita punya kegiatan yang memang positif. Dan di umur ini kelompok jauh lebih signifikan atau lebih penting dibanding orang tuanya. Anak yang disayang oleh orang tuanya, anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya, tapi di kelompoknya dia sering diledek, di kelompoknya dia nggak dianggap, di kelompoknya dia nggak diajakin atau dikucilkan, tetap saja nggak merasa lengkap. Paling penting kita mengantar dia untuk menemukan kelompok yang mau menerima dia lengkap. Jadi memang udah umurnya, Nah, kita diskusi lagi ya. Nih, iya nanti habis ini. Kita diskusi dulu sebentar ya, berempat ya kayak tadi lagi ya, 30 detik ya. Perubahan apa? Perbedaan apa yang bisa dilihat setelah anak-anak duduk SMP? Kalau sini ya bukan anak kami ya, tapi sesudah kita SMP, saya dulu orangnya begini, sekarang saya begini, gitu ya. Saya dulu penakut, kalau naik angkotnya takut dijamret, sekarang berani. Kalau ada jamret juga mau saya lawan misalnya ya. Ada perubahan apa ya terkait sama si mama? Dulu sama si mama saya gini, sekarang sama si mama jadi gini, boleh. Yuk kita ketemu lagi ya sama kelompok yang tadi. Beneran loh ya, semua fokus loh ya. Awas kalau ada yang kebagian sharing ya, saya sidrep. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Nah Bapak Ibu, sekarang orang pertamanya adalah dia yang paling tinggi. Ya, kita main fisik sedikit.
kan? Iya. Syukurin banget. Nah, Bapak Ibu, perkembangan aspek seksual itu dibahas dari satu konsep yang namanya Lady Godiva. Itu konsep dari tahun 1970-an, bayangkan, konsep psikologi. Menceritakan dua orang yang sedang menonton sirkus, ayah dan anak kelas umur 5, jadi TK. Mereka menonton Lady Godiva. Lady Godiva itu seorang wanita yang terampil menari di atas kuda putih yang sangat cantik. Kalau anak TK 5 tahun nonton sirkus, lihat perempuan menari di atas kuda, dia akan lebih fokus lihat apa? Kuda. Bapaknya fokus lihat itu dia. Nah, artinya untuk kita, apakah anak kita sudah akan tergoda dengan banyaknya rangsang seksual gitu ya dari media sosial? Lihat aja kalau lagi nonton yang sifatnya kayak sirkus gitu, dia mau komentari yang apa? Kalau dia mau ngomong, hebat banget ya gajahnya nurut gitu ya, oh anak saya masih bersih gitu ya. Tapi kalau udah dia aja gitu ya, nah gajahnya bagus ya gerakannya, padahal gede gitu tapi lemah mulai, iya ya Pak ya. Nah itu hati-hati, jangan-jangan bukan gajah yang dia lihat. Lady Godiva itu kayak gini. Kebayang nggak? Beda kan? Anak TK mah ya pasti tetap melihat kudanya, lihat gajahnya. Nih, Saya lihat sepatunya. Sepatunya siapa? Sepatunya Lady Godiva, sepatu kuda. Tapi kan sudah sekolah. Nah artinya emang beda ya, perkembangan pemikiran kita membuat yang tadinya nggak kepikiran sekarang jadi kepikiran. Apa yang perlu kita perhatikan? Nomor satu, bangunlah identitas seksual yang sehat. Maksudnya dia bisa terima keberadaannya, entah sebagai pria atau sebagai laki-laki, itu benar-benar menerima diri. Ada yang agak parah atau agak rawan kalau anak kita adalah anak dengan jenis kelamin yang sama di 4 atau 5 berturut-turut. Anak ke satu laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga pasti ibunya pengen banget anaknya perempuan, ternyata laki-laki lagi. Nah di si laki-laki nomor 3 inilah ada kemungkinan entah dia jadi kayak cewek, suka nemenin ibunya masak, senang belanja ke pasar, suka mulai main boneka-bonekaan, suka pakai bajunya ibu kalau lagi nggak ada siapa-siapa, atau dia sendiri nggak bangga dengan identitasnya sebagai pria. Atau kebalikannya, anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan lagi. Nah si perempuan yang terakhir ini kalau gak nakal banget, tomboy, harus beda gitu, nggak ada feminin-femininnya. Kenapa? Itu karena bapak ibunya di alam bawah sadarnya waktu tahu hamil biasanya sih berharap gender yang berbeda. Jadi coba kita cek, jangan sampai anak kita yang kebenaran sama gendernya, mereka udah sampai urutan ketiga gitu ya. Jangan sampai dia punya seksualitas yang tidak sehat, nggak bangga gitu dengan keberadaannya. Atau kalau misalnya kita udah niat punya anak cuma 2 aja, ternyata dua-duanya sama, nah cek juga yang si bungsu. Kadang-kadang si bungsu jadi agak beda, kalau cowok jadi lebih melambai, kalau cewek jadi lebih tomboy. Nah itu kan kasihan, dia di lingkungan sosialnya takutnya kurang diterima atau jadi sering diledek sama teman-temannya. Kamu tuh mainnya sama cewek melulu, dasar banci lo gitu. Padahal memang dia sukanya sama cewek, lebih nyaman ngobrol sama cewek misalnya, kan kasihan. Dengan seksualitas yang sehat, dia akan bangga dan aman dengan keberadaan dirinya, dan ujung-ujungnya dia jadi bisa mulai melihat relasi dengan diri sendiri lebih positif, dengan orang lain lebih positif, dengan Tuhan juga bersyukur, Tuhan makasih aku diciptakan seperti ini. Itu kan penting. Tapi kebayang nggak? Ya aku mau nggak suka ini di perempuan teh. Siapa ya? Anak, oh di SMP Yosudarso. Tiba-tiba satu teman saya ngomong ada satu anak kelas 2 SMP yang pengen
operasi payudara, dia nggak mau punya payudara, dia benci dengan payudaranya yang mulai tumbuh gitu. Terus dia panik, harus diapain ini anak yang punya pemikiran seperti ini. Saya bilang, udah ditunggu aja, nanti gue bilangin sampai umur 21, saya bilang gitu ya. Nah, jadi seksualitas itu penting. Seksualitas itu bukan mengenai hubungan seks, tapi rasa kewanitaan, rasa kepriaan yang kita bangga atau nggak bangga. Jadi seksualitas sehat itu kalau bangga, seksualitas nggak sehat itu kalau nggak bangga, ya. Nah, terus, nah jadi seksualitas yang sehat ini jadi punya energi untuk mencintai, berkomunikasi, membangun persahabatan, gembira, ya betul. Memahami perasaan orang lain, berbelas kasih. Jadi nggak gampang ngeledekin orang, dasar lo, banci misalnya, enggak. Dia bisa berbelas kasih. Atau cowok melihat temannya cewek mens dan nembus di seragamnya kelihatan gitu, apa jorok lo, ih bocor malu, gitu kan, nggak berbelas kasih. Kalau dia punya seksualitas yang sehat, mungkin dia akan bisa ngertiin. Dan kamu nggak bawa jaket, aku bawa jaket nih, pakai aja buat tutupin rok kamu, biar kamunya masih bisa nyaman misalnya. Jadi ngertiin orang, ujung-ujungnya kan dia mudah berbaur dengan orang lain, dengan alam, dengan Tuhan. Itu pentingnya. Apakah sampai saat ini untuk anak kita sudah kita bangun, papa bangga punya anak seperti kamu, mama bersyukur punya anak seperti kamu, itu juga perlu kita gambarkan. Kalau dia selalu, mama gak enak nih kalau mau mens mah, liatin badan aku sakit-sakit, malah perut aku jadi buncit, ini jerawatan. Terus ibunya bisa ngejelasin, mens itu banyak manfaatnya nak, karena mens kamu badannya akan lebih baik, karena mens kulit kamu lebih bagus dibanding cowok-cowok yang gak mens, karena mens kekuatan jantung kamu, iya betul kan? Iya kan, kopinya gak mens, jadi kan mens. Tapi kulitnya kan gak sebagus kamu gitu. Ini hormon estrogen yang bikin kamu cantik, ini hormon estrogen yang bikin badan kamu semakin indah, ini hormon estrogen yang bikin kamu gak gampang kena serangan jantung, hormon estrogen juga yang bikin kamu gak gampang sakit sendi. Nanti kamu rasain deh, waktu akhirnya kamu berhenti mens, menopause, wah serangan jantung lebih meningkat, sakit-sakit sendi udah mulai kerasa, kulit juga jadi kusam. Bersyukur ya nak, masih dikasih mens, kamu jadi wanita yang menarik. Diterjemahin. Atau papa aku nih malu nih, tiap pagi alat kelamin aku mending tegang begitu papa, misalnya gitu. Kalau si mama ngebangunin aku pas lagi berdiri, malu tahu misalnya ya. Terus seneng banget ya kalau ada anak laki-laki yang bisa ngomong gitu sama papanya ya. Papanya bilang itu tandanya kamu pria sehat. Kalau kamu sakit dia nggak akan setinggi itu tegangnya. Jadi bersyukur ya nak, tandanya kamu sehat. Ya mimpi basah segala macam juga kita bilang itu tandanya kamu pria yang sehat. Bersyukur ya, itu bisa dikeluarkan, akan sehat buat kamu. Oh, ada satu berita yang lagi ngaco saat ini dan diiyakan oleh seorang dokter ternama. Katanya air mani itu harus dikeluarkan. Makanya sehat buat orang untuk masturbasi. Karena kalau enggak bisa kanker prostat. Terus ada dokter juga yang ngiyain. Aduh, saya sampai sedih. Dan dari tahun kapan sampai sekarang juga nggak ada penelitian bahwa itu teh harus dikeluarin ya. Dikeluarin lewat mimpi basah mah ya udah bersyukur. Tapi bahwa dia dipaksa untuk dikeluarkan nggak ada. Itu sampai ada ukurannya. Sebaiknya masturbasi dilakukan sekitar 2-3 kali per minggu. Aduh, itu aturan dari mana? Nah Bapak Ibu, kebayang nggak kalau anak kita nerima TikTok tuh yang suka paling jahat? Ya, TikTok, IG yang ngomongnya kan kayak meyakinkan, tapi sebenarnya isinya itu sebetulnya nggak ilmiah. Baik kita ngomong, mungkin kamu nonton ya nak, masturbasi boleh 2-3 kali seminggu supaya air mani kamu bisa keluar. Bohong nak, enggak gitu ya, enggak keluar juga nggak apa-apa. Tapi katanya bikin kanker prostat pak, enggak ada penelitiannya, belum sah. Udah kamu hidup seperti sekarang aja gitu ya. Tiba-tiba pakai masturbasi ya, sope dan dosa gitu ya. Tapi jangan jadi di jadwal 2-3 minggu sekali gitu ya. Itu mitos-mitos seksual itu yang suka banyak banget. Nah, jadi mari bangun seksualitas yang sehat. Anak laki-laki baik kalau dekat sama bapaknya, anak perempuan baik kalau dekat sama mamanya. Tapi waktu itu anak saya di penisnya ada benjolan apa gitu, dia tunjukinnya cuma mau sama saya.
Ma kenapa ya di ini kan dia nyebutnya titit ya, di titit ada kok ada benjolan ya mah. Ya udah tuh sok mama lihat. Soalnya kan aku bilang tunjukin aku ke si bapak, nggak mau, si bapak mah suka sengaja. Jadi suami saya tuh kalau tahu luka malah sengaja gitu ditekan gitu. Jadi papa ini pak, oh gitu-gituin gitu. Jadi dia juga ada benjol di penisnya, dia nggak mau nunjukin ke papanya, dia maunya ke saya. Padahal buat saya sendiri rikuh melihat anak udah ya alat vitalnya udah seperti orang dewasa. Saya melihat belah mana benjol saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi udah akhirnya nggak apa-apa. Tapi itu seksualitas yang sehat. Nah, yang rawan adalah kalau eksistensi seksualnya terganggu. Apakah dia jadi perempuan yang suka dengan perempuan atau cowok yang suka dengan cowok? Pengalaman saya relasi dengan orang tua paling memegang peranan pada ini. Paling anak yang dari kecilnya suka disabet sama mamanya, perlakuannya kasar, abuse-nya tuh kasar gitu ya, sampai ditinggal di luar rumah, nggak boleh masuk gara-gara dia telat pulang main, udah sekalian gak usah pulang, diam aja di luar gitu ya. Itu orang tua di NTT tuh yang banyak suka kayak gitu. Ternyata si anak itu jadi mulai merindukan sosok wanita yang lembut, dan tanpa dia sadari waktu dewasa dia perempuan tapi jatuh cintanya sama perempuan. Cowok juga sama, bapaknya kerja di luar terus karena kerja di kapal pesiar, datangnya cuma sampai 3-6 bulan sekali. Dia merindukan sosok pria, ternyata dia sekarang ngomong, aku kok lebih senang lihat cowok ya tante dibanding sama lihat cewek gitu. Wah, ada-ada aja. Kalau ini biseksual ya, bisa cewek, bisa cowok, dua-duanya apapun, kadang pacaran sama cewek, kadang pacaran sama cowok, bisa. Dan yang terakhir ada juga orang-orang yang berubah transgender. Ini contoh di apa? Kalau di Puang Thai mah banyak ya. Teman saya juga ada yang tadinya cewek sekarang jadi cowok. Jadi pacarnya cewek. Temen saya cewek, terus main kesini. Waktu main kesini ternyata dia udah mulai jadi kayak cowok, pacarnya juga cowok. Terus waktu di stasiun kereta api kan dia mau ke bandara ya, Cengkareng untuk pulang ke Thailand. Dia kan ikut saya ke toilet sama cewek. Pas kita masuk ke toilet, tiba-tiba kita disentak sama satpam. Hai, itu laki-laki nggak boleh masuk kamar mandi sini. Kita bingung siapa yang laki-laki gitu ya. Ternyata dia bukan pak, ini mah perempuan, emang dada-dadanya gitu. Oh maaf ya bu, disangkanya saya sama dia mau ngapain gitu di kamar mandi. Ya ada transgender. Ini juga artis kita ya yang kayak jadi transgender juga. Sekarang ada istilah queer. Nah tulisannya QUEER. Iya benar kita. Dia nggak mau mengakui sebagai pria atau wanita, dan dia juga nggak mau men-set dari awal pacarnya itu akan pria atau wanita. Jadi siapa wae yang duluan dekat dan enak ya udah gitu ya. Enak juga ya. Jadi bisa jadian sama ibu, bisa jadian sama bapak gitu ya. Gak tahu, mungkin pasrah, mungkin juga punya pemikiran yang matang. Ya hidup itu yang penting kasih sayang gitu. Jadi nggak harus dari siapa. Maka buat anak-anak kita perlu bisa menjawab apa yang kalian syukuri saat tahu kita terlahir sebagai pria atau wanita. Disyukuri. Ada nggak jawabannya? Iya bu, lebih gagah. Iya bu, lebih kuat, tenaganya besar. Kita mah nggak cengeng bu. Wah kalau bisa jawab kayak gitu udah keren. Lalu ke perempuan juga, apa yang kalian syukuri terlahir sebagai wanita? Bisa banyak model baju bu, cantik, dimanjain bu sama lingkungan. Wow, itu jawaban-jawaban yang bagus gitu ya. Terus yang berikutnya juga, biasanya saya juga bertanya, apa yang kalian hargai dari lawan jenis kalian ya. Kalau dia bisa jawab, itu tandanya ada seksualitas yang sehat. Dan terakhir biasanya saya juga nanya, apa pendapat kalian terhadap LGBT, yang tadi itu yang sudah dibahas. Nah sekarang kita masuk ke topik yang kita perlu mulai tanamkan pada anak kita. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Mudah-mudahan anak SMP sih enggak ya, mudah-mudahan. Tapi ya nggak tahu ya, kalau tiba-tiba pacaran dan mulai buka-buka baju misalnya gitu, ya takutnya kejadian. Satu yang perlu ditanamkan adalah dari awal juga jangan mulai melanggar aturan sosial. Ini kan anak SD yang udah nyebut bunda dan ayah gitu
Apalagi ada yang pakai istilah wik-wik. Kita udah tahu wik-wik teh kayak apa. Itu kata-kata wik-wik yang tadinya netral sekarang jadi jorok gitu ya, karena lagunya si artis Thailand yang wik-wik, yang ceritanya cewek gak diajak-ajak nikah, akhirnya dia nikah sama orang lain, dan pada bagian refrainnya dia ngeledekin si cowok yang gak ngajak-ngajak dia nikah. Enak dong kayak aku udah nikah, udah di wik-wik gitu ya, dengan wajah yang mesum gitu. Nah, kayak gitu tuh yang bikin anak kita jangan-jangan melakukan hal yang masih belum umurnya. Yang kedua, pacaran sebelum usianya ini kalau kita nggak ngejelasin sama mereka akan bisa dia duluan juga. Makanya Bapak Ibu paling bagus mah kalau anak kita pacaran jangan dilarang. Ma, aku jadian. Oh, sama siapa? Sama Arvin. Oh, Arvin teman kamu di mana? Sekelas sih, Ma. Dia cerita apa yang kamu suka, kenapa kamu jadian sama dia. Kalau perlu, kalau boleh kenalan juga, cari tahu mama papanya di mana, dan kita sesama orang tua ngobrol untuk sama-sama ngejagain anak kita. Jadi kalau misalnya, Ma, aku mau jalan kemana nak? Itu Arvin ulang tahun, lagi mau ditraktir, aku mau dinner sambil dandanannya keren banget. Oke, salam buat Arvin, bilang ya salam buat Tante Lisa sama Om Anto. Jadi papa mamanya juga disebutin. Beda nggak anak kalau kita kayak gitu? Dibanding sama nggak ada itu cerita pacaran. Nggak boleh. Kamu baru boleh pacaran kalau udah kuliah, udah apa ya, umur 21. Sekarang nggak boleh. Terus dia nyumput-nyumput, kan lebih banyak bahayanya. Tapi kalau salam buat Arvin selamat ulang tahun, titip salam juga buat Tante Lisa sama Om Anto dari mama, dari papa. Dia juga tahu akan menjaga relasinya untuk tidak mempermalukan orang-orang yang disebut namanya. Jadi Bapak Ibu, saran saya sih mendingan didengerin pengalaman saya ya, pengalaman saya, anak saya Angga dan juga keponakan saya Risa, mereka pacaran waktu SMP. Kami berdua, ya mesti saya dan adik saya, sama-sama mengikuti perkembangan mereka. Sesudah SMA mereka nggak pacaran. Sekarang udah kuliah, nggak pacaran juga. Angga sampai udah lulus belum pernah punya pacar juga. Sampai saya bilang, Dek, kamu waktu SMP pacaran dia sampai jadi pasangan fenomenal di SMP. Angga dan Tatia karena terkenal banget, mesra, badangan tangan gitu, sebut ada pelukan juga kan. Saya masih bisa baca SMS-nya ya, zaman dulu mah. Risa apa lagi? Kalau ngobrol sama pacarnya pakai handphone mamanya. Ma, pinjam handphone gitu kan. Ma apa? Mau ngobrol sama Nih gitu. Terus udah kan si ibunya juga bisa baca. Itu kan lebih penting daripada kita main gak boleh pacaran terus dia ngelakuin apa yang gak akan diceritain sama kita gitu. Kita nggak tahu. Dan satu, kalau emang kayak gini ya disampaikan aja. Usahain kalau pacaran nggak boleh sampai ada kancing baju terbuka ya nak. Itu paling bagus. Nah, jadi dan satu lagi juga nanti kalau dia patah hati, kalau masih kecil kan kadang-kadang suka nggak kuat ya, jadi nggak naik kelas, jadi pengen nggak mau ngapa-ngapain. Pacaran sehat kalau ditanya itu, kalau ini makanya paling bagus kalau diketahui guru dan orang tua. Edinya mana misalnya kan, jadi enak semua seluruh dunia tahu di mana ada Edi, di situ ada Edi, dan mereka nggak akan melakukan hubungan di luar nikah lah. Orang udah terkenal, pasangan yang paling terkenal gitu ya di sekolahan, ya nggak akan tiba-tiba kita minum di hotel, nggak akan. Ada kebanggaan yang mereka jaga. Terus juga kalau buat anak-anak mah ya suruh dia nyari pendapat berbagai pihak. Nanya kakaknya, Kak, kalau aku jadian sama si Cynthia bagus nggak Kak? Gitu. Hah? Cynthia? Dia mau saya kata kakak gitu ya. Terus nanti nanya lagi, Om, aku mau jadian sama Cynthia, gimana kata Om? Karena si Om suka antar jemput gitu. Oh, lumayan, Cynthia baik, cocok sih buat kamu gitu ya, misalnya. Dan ini yang paling penting, usia SD, usia SMP belum bisa membedakan antara kasih sayang dengan nafsu. Bapak Ibu udah bisa ngebedain kan? Kasih sayang dengan nafsu? Bisa kan? Kadang ibu-ibu lagi mens tapi mau menyayangi suaminya, maka dia bisa menyediakan makanan yang enak, bisa menemani ngobrol dengan manis, bisa mijetin kalau kelihatannya si bapak lagi capek. Si bapak juga sebenarnya sayang sama istrinya,
tapi tahu si ibu lagi kurang sehat, hari ini kondisi badannya lagi nggak sehat, ya dia ngebantuin ngerjain apa, itu namanya kasih sayang, itu namanya afeksi. Mungkin dipeluk, mungkin dielus gitu ya, itu namanya afeksi. Tapi kalau cinta, kalau nafsu apa? Nafsu kan beda, sisi fisik yang ingin dipuaskan, pengen ada yang peluk, pengen ada yang nyium, pengen ada yang ngapa-ngapain. Anak SMP belum bisa ngebedain. Mereka nggak bisa membedakan bahwa dia rindu sentuhan ayah, tapi akhirnya lari mau diapa-apain sama cowok. Bahwa dia rindu akan kasih sayang ibu, tapi akhirnya dia ngapa-ngapain sama pacarnya yang cewek. Nah, itu tuh pemisahan antara afeksi dan nafsu itu yang perlu kita ajarkan sama anak-anak. Kamu kalau pacaran baiknya jangan main pelukan apa yang lain dulu nak, cium juga kalau bisa jangan dulu, karena hubunganmu akan menjadi kompleks. Saat kamu ngerasa nggak cocok sama pacar kamu jadi susah ninggalin karena kamu udah nggak bisa misahin karena sayang atau karena nafsu. Udah terlanjur diapa-apain, udah enak kalau ketemu dia teh diginiin, akhirnya nggak mau putus. Itu yang perlu kita latihkan, tapi nggak mudah ya ngomongnya ya, gimana ya. Jadi makanya yang paling penting mah masih tetap ada sentuhan fisik. Anak laki-laki masih tetap dipeluk sama ibunya lagi nonton TV, tiba-tiba anak laki-lakinya minta paku, jangan dimarahin, tapi sambut dengan tertawa dan bahagia. Aduh, anak ibu udah gede, berat, tahu kamu duduk di atas ibu nih, berat gitu ya. Karena dengan ada fisik dari orang tua, dia nggak nyari keluar, dia nggak akan diapa-apain orang lain. Anak perempuan mungkin sekarang lagi menjaga jarak sama bapaknya, lagi nyebrang dipegang tangan aja sama dia ditepiskan, tapi nggak apa-apa, biarin aja tetap disentuh. Karena kalau kita lupa nyentuh, dia mencari sentuhan dari pihak lain dan rawan dimanfaatkan. Jadi kunci untuk pacaran sehat adalah sentuhan fisik. Minta dia bikin slogan gitu ya, dan minimalisir kedekatan fisik dengan pacarnya. Udah dipeluk sama mama aja gitu ya, kalau kita lagi sama cowok. Kamu jadian ya sama si Dintia ya, keren ya. Padahal Dintia tuh cewek paling cantik tahu di kelas. Kenapa ya dia mau sama kamu ya gitu ya. Terus pas dia mau pergi, sini mau cium dulu. Nih dipeluk cium sama mama aja dulu ya. Jangan minta sama Dintia. Ya itu dilatihkan sedikit-sedikit. Dan ujung-ujungnya dia belajar untuk membedakan antara kasih dan nafsu. Semoga dengan kemampuan ini dia bisa membatasi saat-saat mana ini hubungan udah masuknya ke porno, hubungan udah masuknya terlalu dalam ke arah fisik, bukan pacaran yang saling menyayangi, tapi ini pacaran yang saling mengeksploitasi. Apalagi kalau sampai difoto, mau pakai baju atasannya berdua difoto, kan rawan nanti begitu putus dijadiin bahan untuk memeras atau menjatuhkan reputasi, kan sayang masa depan anak kita rusak. Nah, jadi kita masuk ke topik berikut ya, soal pornografi. Kenapa pornografi itu dilarang? Yang nomor satu, pastinya anak yang suka lihat tayangan pornografi agar hatinya itu mulai agak rapuh. Kan nonton itu timbul rasa nikmat, ya, timbul rasa nikmat di area sekitar perut bawah ini, gitu ya. Nah itu tuh kalau sering, otak kita juga akhirnya mulai jadi mencari-cari kenikmatan. Nggak ada juga pengen. Dari situ kalau ada orang yang agak-agak megang-megang kita, buka baju, itu tuh pagernya rapuh. Dan di sekolah turunlah pasti daya konsentrasinya, karena pornografi itu menyerang otak bagian depan. Otak bagian depan ini fungsinya mengolah informasi dan bergerak. Maka anak-anak yang suka pornografi itu ciri-cirinya dua: kalau belajar gak konsentrasi, ngobrol juga gak nyambung, dan males bergerak, males aja ngapa-ngapain. Saya pernah datang ke satu perguruan tinggi yang ditunjukin sama HRD-nya ada satu karyawan yang kecanduan pornografi. Asli saya udah lihat sendiri. Dia awalnya bagian entry data, tapi karena kalau lagi sedang dia lihat porno, akhirnya kecanduan lihat porno. Saya jadi baru lihat, orang kecanduan porno kayak gini ya, kerja di pojokan, kayak kerja. Tapi kadang-kadang kalau kita ngeginiin, yang di depannya itu blue film.
film biru. Dan benar, dia malas ngobrol, malas bergerak, asli. Jadi sudah terbukti pornografi itu merusak otak bagian depan atau frontal lobus ya, lobus frontal. Dan mereka jadi nggak percaya diri. Ya iyalah, artis porno makan dibayar karena porno, makanya dadanya digedein, pantatnya digedein gitu kan, gerakannya dilebih-lebihkan. Si cowok juga mungkin ototnya digedein, alas hitamnya dicari yang paling gede karena dia kan artis dibayar. Nanti pas dia menikah, pasangannya nggak kayak artis porno, dia jadi ilfil, nggak kepengen. Kok nggak setebal yang saya tonton di film ya? Kok gitu ya? Jadi dan dia sendiri juga mulai, wah aku mah kayak gini ya, kok dada aku cuma segini. Kalau cewek sama cowok mah gerak. Itu kelas 5 SD tuh di Santo Yusuf Ciputra lagi istirahat, anak-anak cowoknya nggak pada istirahat, tiba-tiba mereka semua ngumpul di belakangnya whiteboard. Pada kayak gini, ada jajaran 6 atau 7 anak, ternyata mereka lagi ngeluarin alat kelaminnya pakai penggaris diukur berapa cm. Ada aja, oh mana mah ada 8, udah bisa 8 gitu ya. Guru wali kelasnya antara sedih dan kaget, marah tapi juga geli gitu ya, sampai aduh saya harus gimana ini anak-anak katanya. Tapi kebayang nggak kalau dia suka nonton film porno, kan dia ngebandingin dengan ukuran-ukuran si artis dan aktor, dia cenderung nggak percaya diri. Kok dia mah bisa sampai 15 menit ya misalnya gitu, kan dia nggak percaya diri atau punya konsep di kepalanya harus sampai 1 jam, kan bohong gitu ya. Jadi nggak bahaya nonton porno itu karena pembanding kita tidak realistis. Tapi rasa bersalah juga pasti mengikuti. Mau nggak mau akan ada rasa bersalah karena kok saya jadi suka masturbasi, kok saya suka nonton porno, sementara teman-teman saya nyantai-nyantai dia tuh ngumpul sama teman-temannya, mereka mah asik-asik aja tuh pergi ke sana naik sepeda apa, kok saya enggak ya. Di situ aja dia udah mulai merasa rendah diri gitu ya, minder. Dan beberapa cowok akhirnya kalau lihat cewek itu kepikirnya untuk diapa-apain. Sayang kan, cewek kan teman diskusi yang asik. Cewek juga bisa ngasih masukan yang bagus, yang pintar. Tapi waktu diskusi sama cewek, dia liatin bibirnya bagus, dadanya bagus, itu kan bahaya ya. Jadi ayo kita latih dia untuk mengurangi tayangan pornografi supaya melihat cewek sebagai cewek, mitra untuk berdiskusi, mitra untuk melakukan tugas-tugas, bukannya sesuatu yang bisa diapa-apain. Dan terakhir yang bahaya adalah kalau dia meniru. Biasanya sih ya peniruan itu datangnya dari tayangan-tayangan yang mereka tonton. Makanya nonton bareng-bareng itu tuh agak bahaya, karena kalau satu orang aja kepikir untuk niruin, mudah menyebar. Yang paling ampuh Bapak Ibu sekalian kalau mau nonton film biru sama anak, itu yang paling ampuh Pak. Jadi satu teman saya, dia di TK Santa Amela, anaknya suka nonton, anaknya dikasih tahu temannya untuk nonton film kartun, apa judulnya, Fengtai atau Pentai, apa? Yang film kartun tapi isinya ada adegan intim. Nah, coba cari tanya sama anak-anak yang di sini udah hilang tapi jadi saya nggak bisa nanya apa ya, aku lupa namanya filmnya apa ya. Mentai. Oh ya, pakai H. Porno Jepang. Oke, makasih Pak. Saya belum sempat nyari. Nah, kalau kebetulan anak kita belum tahu, terus udah nanya duluan sama kita, tawarkan untuk mendampingi. Pasti kitanya lingkuh, pasti kitanya malu. Orang lagi nonton film biasa, tiba-tiba ada cium bibir aja, kita udah sibuk nutupin mata anak kita, keberedet gitu kan. Apalagi ini film hentai ya, saya harus nonton nih hentai supaya tahu sedahsyat apa sih gitu adegannya. Jadi kita nonton, anak kita nonton. Nih ini nih yang teman-teman kamu udah nonton. Aduh mah, kok nggak pakai baju ya Maya? Ya nanti kalau udah dewasa bisa seperti itu sih nak. Aduh, wah itu ngapain lah? Ya kalau udah nggak pakai baju mah kadang-kadang ada aja sih. Mama papa juga, iya dong. Makanya ada kamu gitu aja. Makanya nanti kamu boleh gini kalau udah nikah ya nak. Nah makanya kamu boleh ini kalau udah ada nikah itu kalian lihat terus. Kebayang nggak kalau dia nggak pernah ada panduan seperti itu?
Cuma yang sayang beberapa anak kalau dia tawarin, wah hentai itu apa? Film nggak? Porno dari Jepang gitu ya? Film orang dewasa. Mau nonton sama mama? Enggak, udah yang penting tahu kok dari mama. Sayangnya banyak anak yang akhirnya jaga jarak. Padahal itu kesempatan kita untuk mencegah pornografi kepada anak kita. Apa bahayanya kalau dia terpapar pornografi yang begini tadi? Itu lobus frontal jadi menyusut, dia jadi malas belajar, terus nggak fokus, emang rusak aja, rusak anak pornografi. Lalu ada yang disebut dengan neurotransmitter yang mengontrol kesenangan, jadi dikit-dikit disenangkan, dikit-dikit disenangkan. Kebayang nggak kalau disenangkan dengan nonton adegan porno, kan nikmatnya tuh beda dibanding dibeliin martabak misalnya gitu ya, dibanding diajak main ke taman, kan beda, ada sesuatu yang lebih. Nah itu tuh kalau udah itu jadi kecanduan, pengen lagi, jadi akhirnya dia sulit mengontrol diri, dan saat nggak dapet dia depresi. Jadi kesimpulannya, kalau narkoba merusak 3 syaraf otak, pornografi merusak 5 syaraf otak. Ya, nanti kita kasih tahu aja ke anak kita. Jangan kebanyakan ya nak, takutnya saraf otak kamu jadi rusak gitu dia. Nah yang ini mah yang tadi kok ngobrol aja, yang penting kita udah tahu aja ya. Ya kalau upaya pencegahan kan kalau makan juga milih bergizi atau junk food, tontonan juga milih lah, hoax atau memang berguna, tayangan jernih atau tayangan keruh, tayangan yang bikin otak kita seger atau tayangan yang bikin otak kita capek, itu mah bisa milih. Ini juga kasih tahu batasan usia, kamu belum 16 ya, kalau bisa jangan nonton yang tayangan 17 tahun dulu, kalau bisa jangan nonton yang tayangan 21 tahun ya. Jatah waktu supaya 5 aspek bisa dikerjakan dengan baik. Ini saya sedikit aja membahas tentang pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu kalau gendernya yang diketawa-ketawain, dasar cewek ngerjain gitu aja nggak bisa, cewek mah yang bodoh kalau disuruh ngerjain elektronik teh gitu, itu udah pelecehan loh. Dasar cowok ngerjain gitu aja nggak pantas, liatin udah kelihatan begini hasil kerjanya, dasar nggak rapih loh, itu udah pelecehan. Yuk kita ajarin anak kita biar kata-katanya itu, banyak anak yang nggak diajarin sama orang tuanya, jadi tiba-tiba dia dikucilkan aja sama komunitasnya, kan sayang ya. Perilaku menggoda itu juga sitrim, bajunya mini, angkat dikit dong, angkat dikit nih, celananya kelihatan. Nah pernyataan itu sebetulnya sudah pelecehan, apalagi pemaksaan. Minta pegangin ini aku dong, aku lagi ini nih maksudnya tolong dong pegangin, itu juga udah memaksa. Apalagi menjanjikan imbalan, ini terus sentuhan fisik yang sengaja, ngapain, megang pantat, nyolek dada, itu juga udah pelecehan. Dan secara online, ini yang lagi banyak. Anak kita posting foto apa, tiba-tiba banyak tulisan-tulisannya. Bajunya mini banget, sekalian aja nggak usah pakai baju, misalnya gitu. Wah transparan tuh kelihatan, gimana ya kalau dibuka? Itu kata-kata yang merendahkan. Ini juga pelecehan. Jadi teman-teman, nah ini diskusi terakhir kita nih. Ayo, ini seru ini. Bapak Ibu, kita bisa saling cerita ya. Pengalaman kita adalah memberikan pembekalan mengenai perkembangan seksual dan batas-batasnya. Apa saja pembekalan yang sudah dilakukan sejauh ini? Bahwa kamu akan mengalami ini, lalu gimana menanamkan batasan? Kamu jangan mau digini-giniin, kalau ada yang begini tolong kamu kasih tahu mama atau papa. Coba, susah ya pertanyaan ini? Enggak lah ya. Nanti kita saling belajar ya teman-teman ya. Ini diskusi kita terakhir, sesudah itu kita akan masuk ke segmen tanya jawab. Yuk kita ketemu lagi sama kelompok kita yang tadi. Mari bangkit berdiri lagi. Susah ya pertanyaannya ya. Berapa lagi? Kalau buat anak bisa cerita apa yang dia udah ketahui, boleh. Atau apa yang mama papanya sudah ajarkan, boleh ya. Kalau buat anak, ini masih aman tempatnya. Ini di sana ada pendatang baru 1 orang, jadi akan saya gabungkan Pak di sini Pak, ada yang cuma bertiga. Bapak boleh ke sini? Nah ini nih. Kesini aja. Kesini aja Pak. Tuh, maksudnya kalau 1 di sini. Apakah
bijaksana.